Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan beserta jajarannya. Yang kita hormati Bapak Ketua Asosiasi Bank Syariah di Dewan Pimpinan Wilayah DIY beserta pengurus yang lain, para hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah pagi hari ini kita bisa membangun silaturahim antara UAD dan Aspisindo DIY dalam rangka meningkatkan kerjasama di antara para pihak. Bagi kami di UAD ini suatu yang sangat luar biasa karena ada kesempatan kita untuk partisipasi aktif dalam upaya akselerasi pengembangan bank syariah di Indonesia. Pak Rektor yang kami hormati, kegiatan ini awalnya bermula dari ngomong-ngomong kami di warung kopi dengan kawan-kawan Aspisindo untuk bulan inklusi keuangan, karena Oktober ini ditetapkan sebagai bulan inklusi keuangan. Bagaimana bank-bank itu bisa masuk lebih jauh pada masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan akses yang proporsional pada lembaga keuangan formal, yang pada akhirnya mereka larinya kepada keuangan non formal seperti misalnya rentenir. Dari perbicaraan itu kemudian kita UBI melihat, kantor urusan bisnis dan investasi melihat ini ada sesuatu yang menarik untuk bisa dibesarkan dalam skop kerjasamanya, tidak sekedar bulan inklusi keuangan tetapi meliputi kepentingan perguruan tinggi misalnya untuk pendidikan, penelitian, pengabdian dan pengembangan sumber daya manusia. Setelah kemudian kita bicara lebih lanjut dengan bapak-bapak di Aspisindo ini, dan akhirnya kita sepakat untuk menjalin kerjasama yang lebih jauh. MOU pada kesempatan siang hari ini menjadi payung besar saya kira untuk lebih jauh nanti dengan MOA atau perjanjian kerjasama di antara para unit. Dalam waktu dekat kami di KUBI, Pak Agung nanti akan segera mungkin merapat dengan Aspisindo supaya MOA bisa segera ditandatangani, karena implementasi bulan inklusi keuangan Oktober akan segera berakhir karena segera dimulai. Meski kemarin dengan prodi perbankan syariah rasanya juga sudah dimulai dengan webinar ya Pak ya, di mana Pak Agung juga sebagai pembicara, Bapak OJK juga pembicara, dan pembicara utamanya dari Oman Syariah Bank. Saya kira ini implementasi lebih dulu Pak Rektor, mohon maaf karena memang dibarengkan dengan acara program studi perbankan syariah. Selanjutnya nanti kita harapkan unit-unit yang lain misalnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis UAD saya kira juga berkepentingan untuk kerjasama ini, karena kita butuh untuk misalnya magang mahasiswa, kemudian penelitian para dosen, termasuk rekrutmen dari alumni kami yang tentu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh industri. Pak Agung yang kami hormati, UAD memang punya keinginan untuk aktif di dalam industri pengembangan industri keuangan syariah. Menteri BUMN kemarin sudah mendeklarasikan diri Indonesia sebagai pusat keuangan syariah internasional, dan kita mendengar akan ada merger bank-bank syariah milik pemerintah yang telah menjadi badan usaha unit syariah sendiri, badan usaha syariah sendiri, sudah menjadi BUS. Dan kami UAD ingin ikut andil dalam proses itu semua, karena UAD bagian dari perguruan tinggi Islam yang sudah sangat tua di Indonesia dan terutama di Jakarta, sehingga kita harus ambil peran di dalam akselerasi keuangan syariah di Indonesia. Terima kasih kepada Aspisindo yang telah berkenan untuk MOU dengan kami. Terima kasih pada Pak Rektor dan jajarannya yang telah memfasilitasi kerjasama ini. Harapan kami ke depan implementasi dari MOU ini akan segera bisa kita tidak lanjuti dan memberi manfaat maslahah untuk para pihak. Kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan persiapan kedatangan MOU yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Bisnis dan Investasi Bapak Dr. Ridwan.
Penandatanganan akan dilakukan secara bersama-sama, masing-masing menandatangani dokumen yang ada di hadapan Bapak-Bapak. Kemudian dibuka. Dilanjutkan dengan penyerahan kepada masing-masing pihak. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Silakan berduduk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Bapak Nugroho Agung selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, betul ya? Asbisindo, Asosiasi Bank Syariah Indonesia beserta jajarannya, para wakil rektor, juga kepala kantor urusan bisnis dan investasi, dan Bapak Ibu semuanya hadir juga kepala kantor urusan kerjasama dan kepala kantor kerjasama dan urusan internasional, dan Bapak Ibu semuanya kami hormati. Bersyukur alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan di Universitas Ahmad di dalam rangka penandatanganan naskah kerjasama antara Universitas Ahmad dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Ali bahwa sekalipun kampus kami masih secara resmi ditutup, tetapi kami memberikan kesempatan kepada semua pihak, termasuk juga pihak-pihak eksternal, untuk bisa memasuki kampus UAD dengan tentu dengan protokol kesehatan yang diatur. Dan kita pada hari ini juga sama kita melihat bahwa ruang sidang ini jaraknya saya kira sudah ada 1 meter lebih sehingga cukup aman. Tapi tolong Pak Agung tidak dekat-dekat saya sekali. Juga semuanya pakai masker, dan tadi saya kira di depan sudah kita atur ukur suhunya dan juga diminta untuk cuci tangan menggunakan sabun. Jadi insya Allah dengan cara seperti ini kita semuanya telah terjaga kesehatannya. Itulah ikhtiar yang wajib kita lakukan, dan tentu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya bertawakal, berserah diri dan ikhlas untuk menghadapinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya Bapak Nugroho Agung dan jajarannya dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Pertama, atas nama pimpinan Wadid untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Asbisindo. Kalau keliru juga nanti bisa masalah. Yang telah berkenan untuk menjalin kerjasama bersama Universitas Ahmad untuk bidang-bidang yang telah kita sepakati, terutama terkait dengan bidang catur dharma perguruan tinggi. Jadi kalau perguruan tinggi yang lain di luar PTM dan PTMA, mereka menggunakan misi Tridharma perguruan tinggi, dan kita misinya adalah catur dharma perguruan tinggi dengan yang 3 sama, ya, jadi pendidikan pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan ditambah lagi implementasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai salah satu ciri khas dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Saya kira kerjasama yang nantinya yang sudah kita tandatangani merupakan satu upaya kita, ya, untuk bisa melakukan kerja sinergi di antara perguruan tinggi
dalam hal ini Unir Samandahan dengan pihak perbankan syariah, ya, khususnya yang terhimpun dalam Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Kami menyadari betul ya, bahwa peranan dari stakeholders eksternal seperti bank-bank syariah yang ada di seluruh Indonesia ini itu sangat penting bagi tidak hanya bagi pelayanan yang bersifat finansial kepada masyarakat dan khususnya warga Unir Samandahan, tapi juga kita berharap ada nilai-nilai atau value lain yang bisa kita kembangkan dari kerjasama ini, terutama kerjasama dalam bidang misalnya akademik. Perlu diketahui bahwa kita memiliki Fakultas Ekonomi dengan 3 program studi utamanya, yakni ilmu ekonomi, dulu namanya ekonomi pembangunan, kemudian manajemen dan akuntansi. Sementara di Fakultas Agama Islam kita memberikan eksplisit sekali nama program studinya adalah program studi perbankan syariah. Ini saya kira kita di wadah ini cukup memiliki komitmen yang tinggi terhadap perhatiannya terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Ya. Dan luar biasa Pak Agung, sekali kita buka pesannya luar biasa. Jadi perbankan syariah inilah yang mulai saat dibukanya itu menjadikan Fakultas Agama Islam yang dulu dipimpin oleh Pak Wakil Rektor Aika itu masih belum tumbuh. Itu perbankan syariah diinisiasi, diberikan, maka pertumbuhan mahasiswanya luar biasa. Jadi saya ingat betul Pak Parjiman waktu itu, sekarang beliau Pak Rektor bidang Al-Islam dan Muhammadiyah, pernah menjadi dekan Fakultas Agama Islam sebelum ada perbankan syariah. Kalau rapat-rapat itu tidak banyak yang diminta Pak ya. Yang lain minta sekian ratus juta. Sekarang Pak Parjiman minta apa Pak? Pasrah. Karena tahu diri kan macam kita kan dikit ya. Lalu itu kan ada bahasa Arab, ilmu hadis itu 2 program inilah program misi ya, yang harus didirikan atas perintah Persyarikatan Muhammadiyah. Ini yang kemudian menjadikan Pak Parjiman waktu itu menggunakan konsep tahu diri. Nah setelah Pak Parjiman selesai jadi dekan, nilalah gitu kan contohnya. Kebetulan kami diminta untuk mengakuisisi pendidikan agama Islam dari sekolah tinggi ilmu tarbiyah di Muhammadiyah, sekolah tinggi Muhammadiyah, sekolah tinggi ilmu tarbiyah Muhammadiyah Wates, tambahkan pendidikan agama Islam dan yang terakhir perbankan syariah. Maka mulai saat itu Fakultas Agama Islam menjadi fakultas yang sangat diminati oleh masyarakat. Nah ini apa maknanya Bapak dan Ibu? Kita mengambil satu kesimpulan bahwa memang perbankan syariah ya, menjadi satu topik ya, atau profesi atau bidang ilmu katakanlah gitu ya, yang sekarang ini menjadi perhatian dari masyarakat. Tahun 2014 saya ke Australia, saya kira waktu itu Pak Dr. Wisanto masih jadi mahasiswa ya, karena saya pernah mengatakan kalau enggak selesai tahun ini bisa pulang. Ya, saya duduk sendiri di sana. Saya dipertemukan dengan dosennya Pak Wisanto di Latrobe University di sana. Kemudian dia itu dosen perbankan syariah Pak. Dia tanya, Pak itu perbankan syariah belum berdiri Pak ya. Tanya apakah Anda punya expert ya, di dalam perbankan syariah di Universitas Anda? Saya jawab iya punya. Tapi setelah didedes lebih lanjut, saya tidak bisa menjawab karena mengikut siapa ya, karena program sendiri saja tidak ada, apalagi orang-orangnya. Nah, sebetulnya tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Ridwan ya, perbankan syariah ini memang pusatnya diharapkan itu ada di Indonesia. Karena sekarang ini perhatian dunia terhadap perbankan syariah sangat tinggi, termasuk juga di bidang akademik. Jadi banyak universitas di luar negeri itu justru tertarik untuk mengkaji perbankan syariah. Jadi yang saya tanyakan tadi karena di Latrobe University, Universitasnya Pak Wisanto itu di sana dikembangkan ya, bidang itu perbankan syariah, tetapi dosennya tidak ada. Sehingga dosennya berasal dari dalam itu sendiri yang mempelajarinya melalui
textbook dan tidak ada yang basisnya adalah profesionalisme, apalagi yang terkait dengan pengelolaan bank syariah. Nah, oleh sebab itulah maka kita berharap mudah-mudahan dari sisi akademik nanti kerjasama kita bisa memberikan satu bentuk kegiatan yang sinergis saling menguntungkan di antara kita. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Ridwan bahwa salah satunya adalah sharing tentang keilmuan ya. Saya kira ini sangat baik di masa pandemi, apalagi ya kita mungkin lagi melakukan kegiatan offline. Nah, tentu bidang-bidang yang lain yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan nilai-nilai keislaman ya, kemudian juga penelitian ini tidak terlalu kemungkinan untuk kita kerjasamakan. Ya. Kali nanti juga akan ada pengembangan kewirausahaan di lingkungan mahasiswa karena PUBI sekarang kita memiliki kantor urusan bisnis dan investasi yang salah satu tugasnya adalah mengembangkan kewirausahaan di lingkungan dosen dan mahasiswa. Tapi juga membina juga ya, tenan-tenan dari luar ya, untuk diinkubasi di dalam kantor urusan bisnis dan investasi tersebut. Sehingga saya kira dunia perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah kita itu nanti bisa masuk ke ranah-ranah seperti itu. Selanjutnya kami berharap agar kerjasama memorandum of understanding yang sudah kami tanda tangani dapat segera diimplementasikan, terutama kami menghimbau kepada kantor urusan bisnis dan investasi WAD agar bisa berinisiatif ya untuk mengajukan technical agreement atau naskah program kerjasama ya, segera mungkin yang terkait dengan aspek teknis dari implementasi MOU kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi pada Pak Nurul Agung selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Bank Syariah Indonesia mengucapkan terima kasih Pak atas kesediaan Bapak dan jajarannya di tengah-tengah sulitnya menggerakkan badan ya di masa pandemi ini kita bisa berkumpul di sini. Apalagi kami ucapkan terima kasih, dan setelah ini sekiranya Bapak tadi menyampaikan akan ada kerjasama juga dengan Daob KAI di Jawa Tengah ya, jadi silakan untuk menyampaikan. Demikian yang perlu kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Bapak Dr. Mukhlas MT. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor UPI yang hadir, dan Kepala Kantor bidang kerjasama juga dengan Fakultas Perbankan Syariah ya Pak Nurfalis mungkin hadir juga. Bapak Ibu pengurus wilayah Asbisindo Yogyakarta yang alhamdulillah bisa hadir pada acara kerjasama Asbisindo dengan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dapat bersilaturahmi secara langsung atau kita sebut sebagai offline ya. Karena mohon maaf Pak Rektor, kita sebutnya zaman online dan offline. Jadi agak sedikit dibiasakan mungkin bahasanya. Jadi Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya secara pribadi Pak haturkan terima kasih kepada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta karena saya menganggap Universitas Ahmad Dahlan ini adalah salah satu universitas yang paling terbuka dengan pihak-pihak eksternal. Karena selain saya sebagai ketua DPW, saya juga area manajer di BSnya, dan kerjasama kita juga sudah luar biasa. Jadi saya yakin dan percaya UAD ini ke depan akan lebih maju lagi daripada universitas lain di Indonesia. Luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak, dan tentunya tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor betul,
kita harus kolaborasi, kita harus kerjasama, kita harus saling bahu-membahu. Karena jujur Bapak Ibu, saya ini juga bukan lulusan dari perbankan syariah. Saya ini adalah lulusan sarjana teknik perkapalan. Jadi saya pengakuan dosa di atas nih ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya harus mengakui bahwa ada sesuatu yang salah dulunya. Dan sekarang ini perkembangan perbankan syariah, ekonomi syariah Indonesia ini semakin pesat. Apalagi bukan isu lagi ya, alhamdulillah sudah menjadi mandat dari Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Kita ada tugas baru penggabungan 3 bank BUMN untuk menjadi satu bank yang lebih besar lagi, karena kita akan menghadapi persaingan global. Artinya bahwa 3 bank ini kalau kita jadikan satu bank syariah, kita termasuk dalam 10 besar bank syariah dunia. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan kerjasama ini. Kita harus menyiapkan generasi-generasi muda perbankan syariah. Kita harus mempersiapkan bagaimana ke depan Indonesia ini sebagai pusatnya ekonomi syariah, baik itu dari sisi ekonomi maupun literatur keuangan. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan kita bisa jadi nomor 1 untuk karena dari sisi jumlah masyarakat yang Muslim, tentunya Indonesia ini luar biasa besar. Tetapi support pemerintah juga alhamdulillah sudah besar, sudah baik, dan banyak peraturan dari MUI yang telah mengatur peraturan-peraturan tentang literasi keuangan syariah. Tapi kita belum banyak didukung oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan penggabungan ini masyarakat juga semakin tahu tentang apa itu perbankan syariah, apa itu perbedaan, dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi kalau kita bilang antara perbedaan, kembali lagi mungkin antara perbedaan perbankan syariah dan konvensional itu harus terus kita sampaikan ke masyarakat, Bapak Ibu, jujur. Karena itu modal dasar kita untuk memberikan literasi tentang keuangan syariah di masyarakat. Jadi kedepannya saya ucapkan terima kasih, dan di UAD ini sudah ada jurusan perbankan syariah juga luar biasa. Jadi insya Allah kita menyiapkan para generasi muda, dan tidak ada lagi yang lulusan perkapalan yang memegang perbankan syariah, khususnya BSF ya. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan, karena persaingan ini sudah luar biasa. Tetapi sebetulnya ada perbedaan juga antara teori dan praktek. Ini biasanya kadang-kadang kita temui juga di lapangan. Nah, dari pertemuan atau kerjasama ini diharapkan kita bisa sinkronisasi antara teori dan praktek. Artinya kami sebagai praktisi di lapangan juga harus mempunyai ilmu yang mumpuni, sehingga kita tidak dapat atau tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang kurang baik. Yang kedua, mudah-mudahan dengan kerjasama ini kita selain SDM yang unggul, SDM yang bersyariah. Karena jujur menjadi pegawai perbankan itu tantangannya luar biasa, Pak Rektor. Bukan saja perbankan syariah, kita juga mewakili tentang agama Islam. Apabila dari pegawai perbankan syariah atau literasi keuangan syariah tidak baik, otomatis masyarakat sudah pasti menjudge bahwa kita sebagai pegawai saja kurang baik. Misalnya terjadi fraud, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, itu menggambarkan bahwa bagaimana kualitas dari institusi kita. Nah, ini yang kadang-kadang saya juga sampaikan tadi pagi ke teman-teman karyawan BSM juga, hati-hati dengan media sosial, Bapak Ibu. Karena di media sosial kita sebagian lebih diri kita sudah diambil oleh perusahaan. Jadi kalau pada saat status kita kurang baik di media sosial, akhirnya masyarakat melihat kita, oh di perusahaan ini memang ada masalah ya, karena pegawainya pada curhatnya jelek-jelek.
Jadi itu saya bilang personal branding di dunia usaha, khususnya perusahaan seperti perbankan ini sangat sensitif di masyarakat. Oleh karena itu ada baiknya juga kita sebagai leader, pemimpin, ya karena kita adalah masing-masing adalah pemimpin, kita adalah pemimpin perusahaan juga, direktur juga, jadi kita juga harus membawa perusahaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus berlanjut sampai kapanpun, dan insya Allah memberikan hasil yang positif. Dan saya rasa ini hanya gerbang depannya saja Pak Rektor. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa terus memonitor perkembangan kerjasama ini sampai di mana, sehingga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat yang lebih buat masyarakat, buat dunia pendidikan, dan juga buat seluruh literasi keuangan perbankan syariah juga. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pengurus DPW Asbisindo Yogyakarta yang telah menginisiasi acara ini dapat berlangsung dengan sukses. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ustaz Rosid, Pak Nurislan, Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, dan Pak Rektor tentunya yang telah mengizinkan kami untuk silaturahmi sekaligus melaksanakan pendatangan PKS ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melancarkan tujuan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah saya langsung pamit Pak Rektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.